melanjutkan kelasnya dan juga memimpin doa. Dimas, silakan. Bersiap. Sebelum kita mulai belajar, berikan doa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk meningkatkan nasionalisme kita terhadap kecintaan tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Jadi teman-teman, kalian sudah menyanyikan lagu Pancasila, Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, demikian tadi lagu kebangsaan nasionalis kita Garuda Pancasila. Semoga semakin meningkat rasa cinta terhadap tanah air kita ya. Baik Ananda, saya akan mengecek dulu kehadiran Ananda hari ini. Hadir semuanya? Hadir. Ya, karena kita pandemi, jadi peraturan dari pemerintah kita belajar hanya boleh 50% ya. Jadi kita belajar hari ini berjumlah 18 orang saja ya. Nanti berikutnya adalah shift yang kedua, 18 orang berikutnya lagi ya. Hadir semua untuk shift yang pertama? Ahmad Wildan hadir, ya. Asep Yoga hadir, Aldi Rianto, Nopi, Suharya, Yohanes, Sahira, Wahyu, Yuyun Herani, Ria, Wanda, Haris, Nindi, Habibillah, Dimas, Zaidi, Rohman Al-Fauzi, Nurul Indah. Ya, baik, alhamdulillah berarti hadir semua ya. Nah, kita senantiasa berdoa terus di pandemi ini, semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, sebelum mulai kita tes reading dulu ya, agar kita semangat ya. Kalau saya sampaikan semangat pagi ya. Baik, semangat pagi. Kita tes konsentrasi dulu. Kalau saya sampaikan tepuk 1, maka tepuk 1. Ucapkan gitu ya. Kemudian kalau tepuk 2, hi. Kalau tepuk 3, tepuk 3. Ya, silakan sambil berdiri ya, berdiri. Sambil tetap jaga jarak ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2. Tepuk 1, 3.
untuk mengukur tekanan pada suatu aliran fluida ya. Nah, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan Novi. Untuk mengukur daya fluida pada gas cair yang bersifat cair maupun gas. Ya. Selanjutnya, nah, itu share screen lagi ya. Nah, tadi perkenalkan, baik. Sudah kelihatan ya gambarnya? Nah, kira-kira gambar apa ya ini ya? Wah, kebakaran. Gambar kebakaran apa ini? Tangki ya? Tangki apa? Tangki pabrik. Tangki kilang ya. Nah, ini sebuah insiden kebakaran terjadi di salah satu industri di Kota Dumai. Ya, nah ini merupakan kecelakaan kerja yang terjadi di bulan Juni 2021 yang lalu di sebuah perusahaan ya, di mana sebuah tangkinya itu meledak ya. Nah, kira-kira kenapa? Kalau kita hubungkan dengan pembelajaran kita hari ini tentang alat pengukur tekanan. Overpressure nih, tekanannya berlebih. Overpressure, tekanan yang berlebih. Bagus sekali Haris. Tepuk tangan buat Haris. Ada lagi yang mau menambahkan? Kira-kira karena apa? Ya, silakan Habib. Karena fluida diisi terus-menerus dan mengakibatkan tangki tersebut meledak. Ya, fluida diisi terus-menerus mengakibatkan tangki dapat meledak. Ya, bagus sekali ya. Yang aktif hari ini Ibu berikan nilai. Ya. Nah, untuk Haris dan Habib Ibu berikan 100 nilainya ya. Nah, ya. Nanti yang lain nanti aktif ya supaya Ibu akan memberikan poin penilaiannya. Nah, selanjutnya ini pertanyaan kita yang kita pikirkan bersama, apakah kilang dapat meledak jika fluida dengan tekanan tinggi terus dialirkan ke tangki kilang? Nah, itu tadi sudah dijawab oleh Habib tadi ya. Ternyata bisa ya. Ibaratnya kalau kita fluida itu kan bisa gas, bisa air. Nah, sebagai contoh misalnya kita memompa ban, ya kan? Terus menerus ban itu kita pompa. Apa yang terjadi terhadap ban itu? Maka ban dapat meledak. Ya, begitu juga kalau di industri. Kalau tekanan dari sebuah kilang, tangki kilang atau pipa untuk mengalirkan bahan-bahan fluida itu tidak kita kontrol, maka dia dapat meledak. Nah, ini justru akan menimbulkan namanya kecelakaan kerja yang itu justru membahayakan baik bagi pekerja dan juga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Ya. Nah, selanjutnya, apakah Ananda dapat memberikan pendapat? Apakah fungsi digunakannya alat pengukur tekanan di industri? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan, Wahyu. Untuk mengukur suatu tekanan yang tidak diketahui. Untuk mengukur suatu tekanan yang tidak diketahui. Ya, bagus sekali Wahyu ya. Nah, yang lain? Ya, silakan. Nurul Indah. Agar dapat mengontrol tekanan yang ada. Agar dapat mengontrol tekanan yang ada. Ya, tepuk tangan buat itu. Pintar. Nah, ini ya. Sebelum kita nanti mulai pembelajarannya, nah Ibu jelaskan dulu untuk kompetensi inti dari pencapaian pembelajaran kita hari ini. Ada kompetensi inti sikap spiritual, ada sikap sosial, kemudian ada pengetahuan, ada keterampilan, ya. Nah, ini ada kompetensi dasar yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menerapkan peralatan pengukuran tekanan dalam proses industri. Yang kedua, menggunakan peralatan pengukuran
jenis alat pengukur tekanan yang digunakan dalam proses industri secara benar. Nah, kemudian peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis alat pengukur tekanan dalam proses industri ya berdasarkan karakteristik mereka. Dan kemudian juga nanti setelah mempelajari materi ini, maka peserta didik dapat menganalisis prinsip kerja alat pengukur tekanan dengan tepat ya. Nah, kemudian nanti ibu akan membagi kelompok ya sebanyak 6 kelompok, masing-masing kelompok itu sebanyak 3 orang ya. Nanti ibu akan bagikan kelompoknya ya. Nah, sekarang Anda perhatikan gambar berikut ya. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah ya. Nah, gambar apa ini? Ya, alat pengukur tekanan ya. Nah, kemudian Ananda perhatikan ini gambar, ini video apa kira-kira ini? Ini adalah video alat pengukur tekanan di industri ya. Nah, kita perhatikan. Kita lihat bagaimana jarumnya bergerak ya. Nah, tadi ini dari dia 0, kemudian dia bergerak ke arah kanan ya. Nah, itu artinya disitulah ukuran dari atau skala tekanannya ya. Nah, kemudian kita perhatikan lagi. Nah, ini ya. Nah, kita sedang ini di kegiatan di industri sedang mengukur tekanan. Nah, lihat tuh di skalanya. Kelihatan oleh Ananda? Kelihatan. Ya, kelihatan ya. Sini kita lihat ya, ada skala pengukur tekanannya ya. Nah, ini cara bacanya, nih ada angka-angkanya ya. Ada satuannya adalah ada bar dan kemudian ada PSI. Jadi itu satuan yang umumnya dipakai di industri ya, yaitu PSI dan bar. Nah, Ananda pekan lalu sudah belajar konversi satuan tekanan. 1 bar itu berapa? 1 PSI itu berapa ya kan? Nah, ya. Berapa sentimeter Hg, berapa atmosfer, berapa pascal ya. Nah, jadi untuk hari ini tidak kita bahas lagi karena pekan lalu sudah kita bahas ya. Nah, ini ya. Nah, sudah nampak ya itu skalanya. Jadi berapa kira-kira itu? Berapa? Nah, ini nampak ya dari pipa, kemudian dibaca di alat pengukur tekanannya. Sekitar berapa? 325 ya. Nah, itu tadi ya. Nah, ini sekarang nih ya, kita kembali ke gambar alat pengukur tekanan tadi. Yang menjadi pertanyaan Ibu, yang pertama, apa perbedaan antara alat ukur tekanan yang satu dengan yang lainnya? Ya, kira-kira sama enggak? Beda ya. Nah, kemudian apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alat pengukur tekanan? Nah, kemudian alat pengukur tekanan mana yang sering digunakan di industri dan mengapa? Nah, inilah nanti yang akan kita bahas ya, yang akan kita kaji. Nah, nanti kita akan diskusikan melalui LKPD ya. Jadi sebelum
sebagaimana Ibu sampaikan tadi, Ibu sudah membagi 6 kelompok. Ya. Nah, ya. Kelompoknya ini dia, ya. Nah, kelompok Sudirman yaitu Aldi, Sahira, dan Wahyu, ya. Sudah pada posisinya ya. Nah, kita membagi kelompok berdasarkan nama pahlawan agar patriotisme dari pahlawan itu bisa kita jadikan karakter pada diri kita, karakter pejuang ya. Nah, dan kita juga mencintai tanah air kita ya. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok Imam Bonjol, Nopi, Suharia, dan Yohanes. Kemudian kelompok Patimura. Nah, mana kelompok Patimura? Suaranya mana kelompok Patimura? Ya, kelompok Patimura ya. Rahman, Nurul Indah, dan Zaidi ya. Kemudian kelompok R.A. Kartini, mana kelompok R.A. Kartini? Ya, itu kelompok R.A. Kartini ya. Namanya nama anggotanya adalah Nindi, Habib, dan Dimas. Kemudian kelompok Cut Nyakin. Ya, ini pahlawan dari Aceh ya. Wanda, Haris, dan Rian ya. Nah, kemudian kelompok Simsimangaraja ya, kelompok Yoga, kemudian Ahmad Wildan dan Yuyun ya. Nah, baik, ini minta tolong kepada Suharia dan Yohanes untuk membagikan. Cepat ya. Kalco. Iya. Ada dapat lebih? Enggak? Sudah dapat ya semuanya ya? Tegal. Nanti kita akan diskusi. Ibu jelaskan dulu untuk LKPD ini, ya. Akan Ibu jelaskan dulu untuk pengerjaan diskusi kelompok untuk LKPD ini. Nah, jadi nanti Ananda setelah tadi mengamati video dan gambar alat pengukur tekanan tadi, nanti Ananda akan mencari informasi melalui bahan ajar yang udah Ibu share kemarin juga di GCR ya, di Google Classroom, kalau Ibu share ya. Nah, kemudian Ananda bisa juga nanti menggunakan sumber belajar berupa buku paket dan juga bisa menggunakan internet. Nah, nanti Ananda bisa searching atau googling ya, yang terkait dengan peralatan pengukur tekanan. Nah, kemudian nanti Ananda mendiskusikannya, kemudian Ananda menuangkan atau menuliskan di LKPD tersebut, ya. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan diskusi. Jadi Ananda mendiskusikannya nanti ini selama 15 menit. Nah, baik, dari sekarang silakan ya, 15 menit ya. Nanti kalau ada yang tidak ngerti, silakan bertanya ke depan ya. Karena kondisi pandemi, Ibu agak membatasi untuk berjalan ke arah anak
Rohman, bisa Rohman? Ada kendala? Masih nyari, Bu. Ya, masih nyari. Ahmad Irdan, ada kendala? Kita lagi diskusi. Lagi diskusi, oke. Ya, silakan Sahira, mau bertanya Sahira. Yang KTP yang kolom ini maksud dari tentang pengukuran itu apa ya? Oh, tentang pengukuran. Nanti Sahira lihat dari bahan ajar yang sudah Ibu share atau di buku paket. Nah, untuk masing-masing alat pengukur tekanan itu ada rentang pengukuran berapa atmosfer, berapa atm atau berapa milimeter Hg yang bisa diukur oleh alat ukur tekanan itu masing-masing ya. Terima kasih, Bu. Iya. Yang lain ada pertanyaan? Belum? Ya, silakan. Wahyu. Ini tentang pengukuran dari alat pengukur prenaturasi 0,1 sampai 5%. Gordon Iya. 0,1 sampai 5%. bentar ya. 0,1 sampai 5%. oh iya, itu satuannya span ya. Yang lain sudah paham? Sudah, Bu.
Jadi persen span itu maksudnya adalah rank, ya, rank rentang pengukuran, ya. Nah, tadi 0,1 sampai 0,5 berarti rank pengukurannya itu dia kriteриanya ya, tentang pengukurannya. Gitu. Ada lagi yang kurang jelas? Waktunya tinggal 7 menit. Setelah ini nanti Anda akan presentasi dan diskusi ya. Baik Bu, ayo. Pause. Ganti HP. Ganti. Dua menit lagi ya. Ya, udah habis waktunya ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan diskusi ya. Nah, sebelum kita diskusi supaya semangat tadi kita bisa briefing lagi. Ingat tadi kan? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1 2. Tepuk 1 3. Ya, tepuk 1 2 3. Semangat pagi. Pagi. Walaupun udah siang, tetap semangat itu semangat pagi ya. Nah, baik kita lanjutkan dengan diskusi LKPD kita ya. Nah, tadi bahan diskusi kita ya. Nah, ini bahan diskusi kita tadi LKPD ya. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Untuk yang pertama ya. Nah, untuk alat ukur tekanan ya, untuk manometer kolom cairan ya. Silakan nanti gantian. Untuk yang pertama kita mulai dengan kelompok Sudirman. Kelompok Sudirman. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Putra. Saya akan menjelaskan manometer kolom
digunakan yaitu cairan pasta atau cairan yang berwarna. Penggunaannya itu untuk mengukur tekanan tertutup atau tekanan vakum. Tentang pengukurannya 5 sampai 2000 mm K2. Prinsip kerjanya yaitu sebelum digunakan manometer terlebih dahulu diisi dengan cairan. Selanjutnya kedua ujung tabung dihubungkan dengan tekanan atmosfer untuk memastikan posisi kaki-kaki tabung berdiri tegak. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan keseimbangan sehingga kedua tabung menunjukkan tinggi permukaan yang sama. Pada saat digunakan, salah satu ujung tabung dihubungkan ke tekanan yang akan diukur dan ujung lain dihubungkan dengan tekanan atmosfer, sehingga terjadi perbedaan ketinggian cairan pada kedua tabung. Tepuk tangan buat Wahyu. Ada yang ingin menambahkan? Ya, sebut nama, kemudian nama kelompok ya. Selanjutnya, baik kepada Suharia, dipersilakan. Baik, nama saya Suharia Wazani, saya dari kelompok Imam Bojol. Saya akan sedikit menambahkan tentang penggunaan pada manometer tabung U. Ya, silakan. Selain digunakan untuk mengukur tekanan ruang tertutup dan tekanan vakum, manometer tabung U juga mengukur tekanan rendah. Cairan yang digunakan memiliki berat jenis yang ringan. Demikian juga sebaliknya. Ya, terima kasih Suharia. Tepuk tangan buat Suharia. Satu lagi yang ingin menanggapi atau menambahkan silakan. Ya, silakan kepada Rahmat. Saya Muhammad Mauzi dari kelompok Patipura. Saya akan menambahkan prinsip kerjanya. Prinsip kerja manometer tabung U yakni sebelum digunakan manometer terlebih dahulu diisi dengan cairan. Selanjutnya kedua ujung tabung dihubungkan dengan tekanan atmosfer untuk memastikan posisi kaki tabung berdiri tegak. Ya, tepuk tangan buat Rahmat. Ya. Nah, selanjutnya adalah manometer jenis Jana. Silakan untuk kelompok Cutnyadin. Kelompok Cutnyadin. Ya, silakan salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Akbar dari kelompok Cutnyadin akan menjelaskan manometer jenis bejana. Jenis cairan manometer bejana adalah alkohol dan air. Untuk penggunaannya dipakai untuk mengukur tekanan udara dan juga tekanan vakum antara 0,1 sampai 0,5 atm. Rentang pengukuran manometer jenis bejana adalah berkisar antara 5 sampai 2000 mm H2O. Untuk prinsip kerja manometer jenis bejana adalah manometer ini terdiri dari dua kolom dengan kolom pertama berupa tabung vertikal tunggal dan kolom kedua berupa bejana dengan luas penampang lebih besar. Karena bejana luas penampangnya jauh lebih besar, gerak cairan di dalamnya diabaikan sehingga yang terukur dan terlihat jelas berupa gerakan cairan di dalam tabung yang lebih kecil. Sekian terima kasih. Ya, tepuk tangan buat dia. Ada lagi yang mau menanggapi? Ya, silakan. Mas Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Sising Maharaja ingin menambahkan ingin menjelaskan sedikit dari jenis cairannya. Jadi di bejana itu diisi air raksa dan tabung diisi alkohol atau minyak tanah atau fluida jenis lainnya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat dia. Selanjutnya kepada Nindi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fiani, perwakilan dari kelompok RA Kartini. Saya akan menambahkan sedikit tentang penggunaan manometer jenis bejana, yaitu untuk memberikan cara yang lebih mudah untuk membaca tekanan dibandingkan manometer tabung U, dan hanya mengukur ketinggian satu kolom saja.
Iya, tepuk tangan buat Neni. Nah, berikutnya kita lanjutkan diskusi kelompok untuk manometer miring. Kelompok Sisi Mangaraja. Silakan siapa yang ditunjukkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alhamdulillah, saya perwakilan dari kelompok Sisi Mangaraja. Manometer miring. Jenis cairannya adalah raksa. Penggunaannya mengukur perbedaan tekanan gas yang kecil. Rentang pengukurannya adalah 5 sampai 2000 mm K2O. Prinsip kerjanya adalah ketika perbedaan tekanan diberikan perubahan ketinggian, fluida akan mudah terbaca oleh skala pada garis miring. Hal ini terjadi dikarenakan posisi tabung yang miring memberikan meniskus yang lebih besar. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pada Ahmad Yodan. Bagus sekali ya. Siapa yang mau melengkapi? Nah, sebutkan nama dan kelompoknya ya. Silakan. Selamat siang, saya Zikri dari kelompok Patimura. Saya akan menambahkan tentang prinsip kerjanya. Prinsip kerja yaitu posisi tabung yang miring memberikan meniskus yang lebih besar dibandingkan dengan posisi vertikal. Dengan demikian, pembacaan skala pada tabung miring memiliki ketelitian yang lebih baik. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih pada Zeki. Tepuk tangan buat Zeki. Nah, baik. Selanjutnya, itu tadi untuk manometer kolom cairan ya. Nah, kita lanjutkan dengan pengukur tekanan elemen statis yang kedua ya. Nah, kelompok yang belum, kelompok RA Kartini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Witrasio dari kelompok RA Kartini akan menyampaikan tentang tabung border. Bahan yang digunakan yaitu dari liom, tembaga, fosfor, bronze, baja tuang, dan stainless steel. Penggunaannya yaitu untuk mengukur tekanan statis non liquid. Rentang ukurannya bisa mencapai 15 sampai 100 PSIG. Prinsip kerjanya, tekanan yang masuk ke dalam tabung menyebabkan perbedaan tekanan di dalam dan di luar tabung border. Perbedaan tekanan diikuti dengan perubahan bentuk penampaknya, sehingga memberikan gerakan jarum menuju pada skala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bagus sekali ya pada Dimas ya, terima kasih. Kita lanjutkan yang ingin memberikan tambahan atau tanggapan. Silakan ya, Habib dulu tadi ya. Teman kelompoknya ya. Mau menambahkan dari yang punya Dimas, boleh silakan. Baik, saya Alhamdulillah Nasution. Saya dari kelompok RA Kartini ingin menambahkan sedikit penggunaan dari tabung border. Selain digunakan untuk industri mengukur tekanan statis non liquid, juga digunakan untuk pengukuran pada tekanan yang lebih tinggi. Ya. Baik, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih ya Habib ya, Mas kelompoknya melengkapi ya dari yang disampaikan oleh Dimas. Baik, berikutnya tadi Rian mau menambahkan, silakan. Saya Rian Al-Akbar dari kelompok Cipnyakin akan menambahkan bahan dari tabung border. Bahan dari tabung border harus sangat elastis dan tahan korosi, serta dapat menahan siklus perubahan tekanan tanpa menurunkan akurasinya. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Nah, kita berikan tepuk tangan buat kelompok RA Kartini. Baik, selanjutnya untuk diagram pressure gauge dari kelompok Diponegoro. Patimura, maaf. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ida Baroka, perwakilan dari kelompok Patimura. Yang pertama, diagram pressure gauge. Bahannya beryllium
tembaga fosfor, bronze, baja tuang, dan stainless steel. Penggunaannya digunakan untuk pengukuran pada tekanan rendah dengan pengukurannya 0 sampai 200 detik. Prinsip kerjanya diagram pressure gauge menggunakan prinsip perubahan bentuk yang elastis dari suatu diagram untuk mengukur perbedaan suatu tekanan yang tidak diketahui dengan suatu tekanan acuan. Ya, bagus sekali ya, Nurul Indah ya. Ya baik, banyak yang mau menanggapi nih. Ya, kelompok si Mangaraja dulu tadi Yuyun mau menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Medani Nasution, perwakilan dari kelompok Sisi Mangaraja akan menambahkan penggunaan dari diagram pressure gauge untuk mengukur perbedaan tekanan yang tidak diketahui dengan tekanan referensi. Dan prinsip kerjanya terdiri dari sebuah kapsul yang terbagi atas sebuah diafragma. Salah satu sisi diafragma terbuka pada tekanan eksternal target dan sisi lain dihubungkan dengan tekanan yang diketahui. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Yuyun. Baik, saya mau menambahkan. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Sahira, perwakilan kelompok Sudirman. Saya ingin menambahkan tentang bahan dari diagram pressure gauge. Bahan yang digunakan yaitu deformasi elastis dari suatu membran. Ya, subhanallah. Ya, sudah dilengkapi ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Masih ada 2 ya alat pengukur tekanannya, yaitu elemen kapsul diafragma. Dan below ya. Kelompok Cutnya Din lagi ya. Silakan gantiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana, saya akan membacakan tentang elemen kapsul diafragma. Elemen kapsul diafragma terbuat dari bahan beryllium, tembaga, fosfor, bronze atau perunggu, baja tuang, dan stainless steel. Penggunaannya digunakan untuk pengukuran pada tekanan yang rendah. Tentang pengukurannya yaitu 0 sampai 600 mbar. Prinsip kerjanya yaitu pengukuran tekanan ini terdiri dari 2 membran diafragma yang digabungkan di sekitar lingkarannya. Salah satu diafragma dirancang memiliki lubang di bagian tengah sebagai media masuknya gas. Setiap kali udara atau gas masuk, bagian tengah tersebut, ini kapsul mengembang dan berkontraksi sebagai respon terhadap perubahan tekanan. Perubahan inilah yang kemudian menggerakkan penunjuk mengukur tekanan. Sekian, terima kasih. Luar biasa bagus ya, harusnya. Ulang lagi. Satu orang yang ingin menambahkan atau menanggapi, silakan ya, Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi perwakilan dari kelompok RA ini. Saya akan menambahkan prinsip kerja dari elemen kapsul diafragma. Salah satu diafragma dirancang memiliki lubang di bagian tengah sebagai media masuknya gas. Setiap kali udara atau gas memasuki bagian tengah tersebut, dinding kapsul mengembang dan berkontraksi sebagai respon terhadap perubahan tekanan. Ya, terima kasih. Bagus ya, ini ya. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk alat mengukur tekanan below. Nah, kelompok RA ini di belakang ya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Nasution. Saya dari perwakilan dari kelompok RA Kartini. Yaitu saya akan menjelaskan pengukuran tekanan below. Pengukuran tekanan below terbuat dari bahan logam. Penggunaannya kebanyakan digunakan pada tekanan rendah. Juga untuk mengukur tekanannya berkisar 0 sampai 400 PSI. Prinsip kerjanya
Belok ini terdiri dari metal tube seperti bahan yang dapat membuai ke arah panjang dan bukan ke arah dinding seperti pada border tube. Apabila terbuat dalam diameter yang besar, belok ini bisa mengembangkan gaya yang besar dengan tekanan yang rendah dan lebih baik dibandingkan dengan border untuk menggerakkan jarum atau menunjukkan alat. Ya, terima kasih. Apabila ingin menambahkan, dipersilakan. Ya, silakan. Ya, dari tadi Wanda ya pengen berpendapat ya. Ibu belum kasih kesempatan ke Wanda ini. Nah, silakan Wanda. Maaf ya, mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Afindali, perwakilan dari kelompok Trinadin. Di sini saya akan menambahkan penggunaan dari pengukur tekanan elemen statis di laut. Penggunaannya untuk pengukuran tekanan vakum dan tekanan diferensial. Prinsip kerjanya yaitu untuk mendapatkan daerah pengukuran yang lebih besar serta bila dapat dilengkapi dengan tugas. Ya. Dan Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kepada Mas Wirdan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan bahan tentang belau. Bahannya yaitu beryllium, tembaga fosfor, bronze, baja tuang, dan stainless steel. Sekian, terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk banyak yang mau berpendapat lagi ya. Tapi karena keterbatasan waktu kita, jadi kita untuk di sesi diskusinya sudah dulu. Dan Ibu akan menjelaskan ya setelah ini. Nah, jadi untuk RKPD ini ada satu lagi ya. Untuk pengklasifikasian alat ukur, ya kita melakukan analisis data, ya. Nah, ada yang mau ingin menyampaikan hasil diskusi kelompoknya? Kelompok Wagyu, kelompok Aldi, ya silakan Aldi, sebutkan nama kelompoknya ya. Aldi. Selamat siang semuanya. Iya. Perkenalkan, nama saya Adi Rianto, perwakilan dari kelompok Sudirman, akan menjawab soal RKPD ini. Soalnya pengklasifikasian alat ukur tekanan yang tepat sesuai dengan tipe jenis fluida dalam proses industri kimia. Yang pertama di sini ada manometer tabung, jenis fluidanya air raksa, alkohol atau air yang diberi warna. Jenis tekanan rendah atau tekanan yang sangat kecil dalam cairan. Yang kedua, manometer jenis bejana, jenis fluida, air raksa, alkohol, minyak tanah, dan jenis fluida lainnya. Jenis tekanan udara di ruang tertutup yang bertekanan. Yang ketiga, manometer miring, jenis fluida, air raksa, dan alkohol. Jenis tekanan gas yang kecil. Dua, alat ukur tekanan dengan elemen elastis. Yang pertama, tabung Gordon, jenis fluida, cair, dan gas. Jenis tekanan elastis non liquid. Kedua, diagram pressure gauge, jenis fluida, udara, dan gas. Jenis tekanan, perbedaan tekanan yang tidak diketahui. Yang ketiga, elemen kapsul diafragma, jenis fluida, cair, dan gas. Jenis tekanan udara, dan gas kering pada tekanan. Yang keempat, belo, jenis fluida, gas. Jenis tekanan vakum, dan tekanan udara. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih pada Aldi sudah menyampaikan analisis data. Tepuk tangan buat Aldi. Selanjutnya terakhir kesimpulan. Nah, kelompok yoga, hasil yoga mau menyampaikan kesimpulan, sebut nama dan kelompoknya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syekh Yoga dari kelompok sisi Raja. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kita pada hari ini.
Yang pertama yaitu pada manometer kolam cairan, jenis manometer yang paling praktis digunakan itu adalah yaitu manometer miring. Jadi manometer miring ini karena perbedaan tekanan yang diberikan, perubahan ketinggian fluida akan mudah terbaca oleh skala pada garis miring tabung dibandingkan pada garis manometer tabung U ataupun manometer jenis bejana. Hal ini terjadi karena posisi tabung yang miring memberikan meniskus yang lebih besar dibandingkan dengan posisi vertikal. Dengan demikian, pembacaan skala pada tabung miring memiliki ketelitian yang lebih tinggi. Kemudian, kesimpulan yang kedua, pada manometer kolam cairan, untuk mengukur tekanan yang kecil, manometer mana yang digunakan? Jadi, manometer miring. Karena manometer ini umumnya digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan gas yang kecil, sama seperti yang tadi. Kemudian kesimpulan yang ketiga, pada alat pengukuran tekanan dengan elemen elastis, alat ukur tekanan tipe mana yang paling banyak digunakan di industri, yaitu tabung Gordon. Karena tabung ini merupakan alat ukur tekanan yang paling sering digunakan di industri. Hal ini karena bentuknya yang sederhana dan kasar. Range ukur alat ini bisa mencapai dari 0 sampai 100.000 PSIG. Alat ini terdiri dari tabung silinder yang membaca huruf C, spiral atau vertikal. Ya, bagus sekali ya, luar biasa ya. Itu tadi kesimpulan kita pada pembelajaran kita hari ini ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Melengkapi? Cukup? Ya, Nopi? Ya, silakan Nopi, satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Supriya Ramadanis dari kelompok Imam Boncok. Di sini saya akan menambahkan kesimpulan pada nomor 3. Pada alat pengukur tekanan dengan elemen statis, alat ukur tekanan tipe mana yang paling banyak digunakan di industri? Jelaskan mengapa. Tabung Gordon merupakan alat ukur tekanan yang paling sering digunakan di industri untuk mengukur tekanan statis non-liquid. Bahan dari tabung Gordon harus sangat elastis dan tahan korosi, serta dapat menahan siklus perubahan tekanan tanpa menurunkan akurasinya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan buat Nopi ya. Sudah memberikan pendapat hari ini, Ibu berikan nilai poin ya. Yang istimewa nanti ya, sabun ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sedikit materi dari apa yang sudah Anda diskusikan tadi ya. Jadi ini alat pengukur tekanan tadi ada berapa kelompok? Ada berapa jenis pengklasifikasinya? Ada 2 ya. Nah, ada 2 apa saja? Manometer kolam cairan dan pengukur tekanan elemen statis ya. Nah, untuk manometer kolam cairan itu ada manometer tabung U, ada manometer jenis bejana, dan ada manometer miring. Nah, sedangkan untuk pengukur tekanan elemen statis itu ada tabung Gordon, diagram Nah, ini dia tadi ya. Nah, kemudian untuk manometer tabung U ini adalah yang paling sederhana. Nah, dia menggunakan cairan raksa atau cairan berwarna. Nah, ya. Nah, kemudian gunanya adalah untuk mengukur tekanan tertutup dan tekanan vakum. Nah, kalau untuk manometer jenis bejana ya, nah itu dia umumnya dipakai di laboratorium. Lebih mudah untuk membaca tekanan dibanding tabung U ya. Karena apa? Nah, karena dia hanya satu kaki vertikal ya. Nah, dia hanya satu kaki vertikal ya. Nah, ini dia cuma satu. Yang sebelahnya adalah merupakan bak ya.
Jadi ketika ini udara tekanan dari luar masuk menekan, ini terjadi gerakan aliran karena hujanannya besar, jadi dia tidak terlalu nampak nanti gerakannya. Nanti ini akan mendorong ke yang kaki vertikal ya. Nah ini nanti gerakannya akan nampak. Nah kemudian terukurlah berapa skalanya ya. Ini untuk manometer jenis biasa ya. Nah selanjutnya adalah manometer miring. Nah ini yang paling mudah digunakan karena apa? Karena bentuknya miring ya. Karena bentuknya miring, yang kemudian bentuknya ini miring ya, sehingga meniskusnya besar ya. Nah meniskusnya besar sehingga dia mudah untuk dibaca ya. Nah mudah untuk dibaca. Nah kemudian cara kalau tadi manometer tabung U itu besar tekanan diukur dari rumus P sama dengan rho kali G kali H. Sedangkan untuk manometer miring itu menggunakan rumus delta P, P2 kurang P1. Nanti ini ada P2, ada P1. P2 kurang P1 sama dengan ya rho kali G kali L kali sin theta ya, L. Nah, kalau sin theta itu dari sudutnya ya. Nah, bentuknya. Untuk tekanan elemen statis itu ada 4 seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, untuk tabung Gordon, nah ini yang paling sering digunakan di industri. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Yoga ya. Nah, biasanya ini digunakan untuk mengukur tekanan statis non liquid ya. Nah, ini bentuk tabung Gordon ini ada tipe C, ada helix dan spiral. Nah, kemudian ada juga dihubungkan secara mekanika dengan jarum indikator. Ini bentuknya ada 4 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini diagram pressure gauge. Nah, ini untuk mengukur perbedaan tekanan yang tidak diketahui dengan tekanan referensinya ya. Nah, itu untuk tabung gauge ya. Untuk diagram pressure gauge ya. Nah, kemudian ini ketika gas atau udara masuk ya, tekanannya masuk ya. Nah, kemudian terjadi perubahan tekanan antara di dalam dan di luar. Karena terjadi perubahan tekanan di luar ya. Nah, kemudian apa? Jarumnya terdorong ya. Nah, sehingga kemudian terukurlah berapa skalanya ya. Nah, jadi masuk udara dari luar, kemudian terjadi perbedaan tekanan dalam dan luar, kemudian jarumnya akan bergerak ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk elemen kapsul diafragma ya. Nah, ini bentuknya seperti lempengan. Nah, kita lihat ya bentuknya seperti lempengan. Nah, kemudian di dalamnya ini ada seperti spiral gitu ya di dalamnya ya. Nah, kemudian ketika gas masuk atau udara masuk ya. Nah, kemudian terjadilah ya dinding kapsul ya. Jadi dia seperti kapsul, ini lihat ini seperti kapsul. Menekan dinding kapsul itu yang kemudian dinding kapsul itu akan mengembang ya. Nah, dia akan mengembang. Nah, kemudian sehingga terjadilah perubahan tekanan. Nah, kemudian dia akan mendorong jarum untuk bergerak ya, dan kemudian kita bisa membaca skala ukur tekanannya ya. Nah, yang terakhir itu adalah kilo. Nah, ini ada di dalamnya seperti gas ya. Nah, ini jadi ketika masuk tekanannya ya. Nah, ini kemudian akan mendorong ke gas ya. Kemudian nah ini kan mendorong ke gas, jarumnya kemudian akan bergerak ya, seperti itu ya. Haris, sepertinya ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oh ya, terima kasih ya. Sudah paham? Ya. Nah, sampai juga kita pada penghujung kegiatan kita ya.
Nah, kita speaking lagi, ya. Tepuk 1, 3. Ya, ayo konsentrasi lagi. Nah, makin siap makin nggak konsentrasi ya. Tepuk 1, 3. Tepuk 1, 2. Tepuk 1, 1, 1. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sampai kita pada penghujung pembelajaran pertama, ya. Nanti Ibu habisnya akan memberikan post test, ya, tes akhir yang sudah Ibu share di grup WA, ya. Di GCR juga Ibu sudah share juga, tapi Ibu share lagi di WA karena takut nanti Anda ada yang paketnya habis, ya. Kalau di WA kan bisa diakses, ya. Nah, tapi sebelum itu, Ibu ingin ada yang menyampaikan apakah pembelajaran kita ini bermanfaat atau tidak? Ya, silakan. Siapa yang ingin memberikan pandangannya? Suharya, seperti ingin menyampaikan? Silakan. Pada pelajaran ini sangat bermanfaat karena kita semua dapat mengetahui gambar alat daripada alat pengukur tekanan, bahan penggunaan, tentang pengukuran serta prinsip kerja dari alat pengukur tekanan. Ya, terima kasih pada Suharya. Pertama dan saya minta satu lagi yang ingin menyampaikan pesannya terhadap pembelajaran kita hari ini. Silakan Wahyu. Pelajaran yang kita dapatkan pada pelajaran hari ini adalah kita mengetahui berbagai macam-macam alat pengukur tekanan, yaitu manometer kolom cair dan juga manometer elemen statis. Di mana alat pengukuran ini banyak juga digunakan di industri-industri. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Wahyu. Baik, saya di akhir pembelajaran ini ingin minta satu aja dari Ananda untuk menjelaskan, menyampaikan dan menceritakan kembali sedikit tentang materi kita hari ini. Boleh lihat catatannya. Maka Haris, seperti yang ingin menyampaikan. Ya Haris, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita telah mempelajari tentang alat pengukur tekanan yang berjenis manometer kolom cairan yang berupa manometer tabung U, jenis bejana dan manometer miring, disertai jenis cairan, penggunaan, tentang pengukuran dan prinsip kerjanya. Lalu kita juga mempelajari jenis pengukuran tekanan elemen statis, yaitu tabung Gordon, diagram pressure gauge, elemen kapsul diafragma dan below, disertai bahan, penggunaan, tentang pengukuran dan prinsip kerjanya. Itu saja. Ya, bagus sekali ya Haris ya. Nah, tepuk tangan buat Haris. Jadi Anda sudah paham ya semuanya? Paham. Kita ulang lagi tadi. Kita simpulkan ada berapa tadi manometer jenis alat pengukur tekanan kalau dibagi secara besarnya ada berapa? 2. Yang pertama apa? Manometer kolom cairan. Yang kedua? Statis, ya. Nah, kalau Ibu tanya nih, ya, untuk manometer tabung U, nah itu jenis cairannya apa? Raksa. Apa ya? Ataupun air yang diberi warna. Kalau manometer jenis bejana? Di bejananya air raksa, kemudian di tabungnya
rasa dan alkohol ya, atau alkohol ya. Nah, kemudian ibu tanya lagi nih ya untuk uji pemahamannya ya. Ya, pengukur tekanan elemen statis ya untuk tabung bordol biasanya digunakan di mana? Di sini. Nah, kemudian bahannya apa? Tadi berilo, kemudian lagi baja tulang dan stainless steel ya. Nah, kemudian untuk elemen kapsul diafragma. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengukur apa? Udara dan gas kering. Pada tekanan tinggi atau rendah? Oke. Kemudian yang terakhir untuk kilo. Biasanya digunakan untuk apa? Tekanan vakum dan diferensial. Anda sudah paham semua. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya kita tes post-tes terakhir. Ananda buka WA-nya. Ibu sudah share tadi. Nah. Ya. Ibu sudah share. Silakan Ananda akses untuk post-tes kita, untuk uji pemahaman kita hari ini. Ya. Nah, silakan Ananda join. Silakan. Gimana sudah? Lagi nunggu. Sudah? Sorry, sudah join? Sudah? Siapa yang sudah join? Langsung aja mulai. Ya. Nah, ibu akan lihat masalah Anda di sini, kritis ya. Kerjakan masing-masing secara jujur ya. Nggak bisa? Kenapa nggak bisanya? Yoga bisa? Bisa ya? Harus. Sudah 17 yang ini ya, yang masuk ya. Nah, ini. Aldi. Oh, Aldi sudah. Tinggal berapa lagi tuh ya? Lagi masih dalam mengerjakan? 80. Sementara Aldi yang menempati posisi tertinggi ya. Habib.
aja. Sebenarnya sudah selesai? Sudah? Dapat berapa? 60. Salah satu. Salah satu. Subhanallah ya. Berarti nilai itu belum berubah ini. Ya. Sudah selesai semua? Sudah. Belum. Belum. Kurang lagi ya. Kita tunggu. Alhamdulillah rata-ratanya ketepatan 76. Masih ada yang masih mengerjakan ya. Nah, Dimas dapat 100, Aldi 100, Yudi 100, Abidillah 100, Maria 90, Novi 90, Yuyun 90, kemudian Zahira lagi masih mengerjakan. Sudah selesai ya? Dapat 90 atau 100? Berarti ini masih belum update ya? Nah, lihat. Sudah selesai semua? Sudah? Sudah selesai semua ya? Nah, ibu lihat lagi ya. Ya, Zahira 100, Abidillah 100. Ya, berarti alhamdulillah Anda sudah paham semuanya ya. Betul kan untuk kita semua ya? Nah, jadi pada Anda semua telah selesai pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk hasil postkastnya pun alhamdulillah memuaskan. Semuanya tuntas lulus ya. Berarti pembelajaran kita tercapai hari ini ya. Nah, untuk berikutnya Ibu akan menyampaikan pembelajaran untuk pekan depan ya. Jadi tugasnya untuk pekan depan seminggu ini Anda mengerjakan pembuatan makalah ya tentang penggunaan alat pengukur tekanan di industri. Ya, Anda buat di makalah, Anda ketik, kemudian nanti Anda print ya. Nah, kumpulkan pekan depan. Nanti makalah itu akan kita diskusikan. Nah, Anda akan presentasi lagi, Anda akan kembali berkelompok seperti ini, nanti akan presentasi. Tapi pengerjaannya secara pribadi ya. Jadi tetap kita duduk secara berkelompok. Ya. Nah, kemudian nanti Anda ketika diskusi pekan depan itu nanti akan saling tanya jawab ya dan saling memberikan pendapat. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk pembelajaran kita pekan depan. Sudah cukup jelas? Jelas ya? Ya berarti alhamdulillah sudah berakhir pembelajaran kita hari ini. Nanti LKPD-nya masing-masing kelompok perwakilan kumpulkan LKPD-nya ke depan. Ya? Nah, silakan kumpulkan. Kita jaga jarak ya. Karena kita masih situasi pandemi dan maskernya tetap digunakan ya. Ya, nanti di akhir kita tahu ini aja ya. Di akhir pembelajaran nanti kumpulkan ke depannya. Baik, karena sudah berakhir pembelajaran kita pada kelas, Ibu minta untuk mengikuti doa dan menutup kelas kita hari ini ya. Siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya kepada Anda semuanya. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan dalam kondisi lebih semangat untuk menjadi pemuda masa depan yang sukses dan berhasil. Ya.